Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu sejarah Indonesia. Silahkan menyimak video berikut ini. Catat hal-hal yang penting dari materi ini dan gunakan sebagai bahan untuk mengisi tugas kalian nanti. Pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang terbentuknya Kepulauan Indonesia. Menurut ilmu geologi, proses evolusi bumi berlangsung selama jutaan tahun yang terbagi atas beberapa fase atau zaman. Ada 4 fase atau zaman. Yang pertama adalah zaman Arkeozoikum atau Azoikum, disebut juga zaman sebelum ada kehidupan. Yang kedua, zaman Paleozoikum atau zaman purba tertua. Yang ketiga, zaman Mesozoikum atau zaman purba tengah. Dan yang keempat, zaman Neozoikum atau Kenozoikum atau disebut juga zaman purba baru. Mari kita bahas satu persatu zaman-zaman tersebut. Yang pertama adalah zaman Arkeozoikum atau Azoikum. Zaman Arkeozoikum atau Azoikum ini terjadi kira-kira pada 4,5 sampai 2,5 miliar tahun yang lalu. Pada waktu itu bumi sangat panas dan mulai terbentuk bagian-bagiannya. Arkeozoikum artinya adalah masa kehidupan purba. Masa ini merupakan awal pembentukan batuan kerak bumi, diantaranya adalah lempeng tektonik yang menyebabkan gempa. Masa Arkeozoikum merupakan awal terbentuknya hidrosfer dan atmosfer, serta awal munculnya kehidupan primitif di dalam samudera berupa mikroorganisme atau bakteri dan ganggang. Fosil tertua yang telah ditemukan pada masa ini adalah stromatolite dan cyanobacteria dengan umur sekitar 3,5 miliar tahun. Ini adalah stromatolite yang ditemukan di Australia dan ini adalah gambar cyanobacteria. Zaman Paleozoikum. Zaman Paleozoikum ini terjadi kisaran waktu 2,5 miliar sampai 245 juta tahun lalu. Secara harfiah, zaman Paleozoikum artinya masa kehidupan awal. Pada masa ini mulai terjadi perkembangan atmosfer dan hidrosfer, serta kehidupan mikroorganisme bersel tunggal menjadi bersel banyak, seperti enkaryotes atau cikal bakal tumbuhan dan prokaryotes atau cikal bakal binatang. Ini adalah gambar dari enkaryotes cikal bakal tumbuhan dan prokaryotes cikal bakal binatang. Pada masa ini, hewan invertebrata bertubuh lunak seperti ubur-ubur, cacing, dan koral juga mulai muncul di laut-laut dangkal. Zaman Paleozoikum terbagi menjadi beberapa periode, di antaranya adalah periode Kambrium, periode Devon, dan periode Karbon. Pada periode Kambrium sudah muncul benua besar yang disebut Gondwana, yang merupakan cikal bakal benua Antartika, Afrika, India, Australia, Asia, dan Amerika Selatan. Semuanya masih bergabung menjadi satu benua yang disebut Gondwana. Pada periode Devon, samudera mulai menyempit, sedangkan benua Gondwana terus berkembang hingga menutupi Eropa, Amerika Utara, dan Greenland. Ini adalah gambar Gondwana pada zaman dahulu
dan yang sebelahnya adalah zaman Gondwana setelah mengalami perkembangan. Pada periode karbon, benua-benua di bumi mulai menyatu membentuk satu benua raksasa yang disebut Pangea. Pangea ini adalah benua raksasa yang terdiri dari kumpulan-kumpulan benua di bumi yang menyatu, disebut Pangea. Zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum terjadi kira-kira pada 245 sampai 65 juta tahun yang lalu. Dari gambar ini kalian bisa mengetahui apa yang terjadi pada zaman Mesozoikum, yaitu munculnya dinosaurus. Masa Mesozoikum disebut juga zaman sekunder. Pada masa ini, kondisi bumi mulai stabil, iklim sudah bersahabat, dan curah hujan mulai menurun. Pada masa inilah mulai muncul makhluk hidup yang beraneka ragam, di antaranya adalah dinosaurus berukuran besar. Masa Mesozoikum dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode Trias, Jura, dan Kapur. Periode Trias. Pada periode ini kondisi bumi menjadi kering dan tidak subur. Pada periode Trias, dinosaurus dan reptilia berukuran besar muncul untuk pertama kalinya, yaitu di zaman Mesozoikum periode Trias. Periode Jura. Pada periode Jura ini, benua Pangea mulai terpecah. Amerika Utara memisahkan diri dari Afrika, sedangkan Amerika Selatan melepaskan diri dari Antartika dan Australia. Periode Kapur. Pada periode Kapur ini, dinosaurus mengalami kepunahan karena terjadi perubahan drastis dari iklim hangat menjadi iklim dingin. Zaman Neozoikum atau Kenozoikum. Zaman Neozoikum atau Kenozoikum terjadi kira-kira 65 sampai 1,8 juta tahun yang lalu. Dari sini kalian bisa melihat di sini sudah mulai muncul manusia purba. Masa Neozoikum disebut juga dengan zaman kehidupan baru berdasarkan pada kepunahan binatang-binatang raksasa dan munculnya jenis kehidupan baru yang mirip dengan makhluk hidup pada saat ini. Kehidupan pada masa Neozoikum dibedakan menjadi zaman tersier dan zaman kuarter. Zaman tersier. Pada zaman tersier muncul primata dan burung tidak bergigi yang berukuran besar seperti burung onta. Tumbuhan berbunga dan terus berevolusi hingga menghasilkan banyak variasi seperti semak belukar, tumbuhan merambat, dan rerumputan. Pada zaman tersier hingga zaman kuarter terjadi kemunculan serta kepunahan hewan dan tumbuhan secara silih berganti karena perubahan iklim global yang ekstrim. Zaman kuarter. Zaman kuarter dibagi menjadi 2 periode, yaitu kala Pleistosen dan kala Holosen. Pada masa Pleistosen, paling sedikit telah terjadi 5 kali zaman es atau zaman glasial. Pada zaman Pleistosen, sebagian besar wilayah Eropa, Amerika Utara, dan Asia bagian utara semuanya tertutup es. Pada zaman Pleistosen ini mulai muncul kehidupan manusia purba Homo erectus.
Jadi Homo erectus muncul pada zaman Neozoikum atau Kenozoikum, tepatnya pada masa Pleistosen. Replika tengkorak Homo erectus yang ditemukan ini di dusun Ngandong. Ini adalah replikanya. Zaman Neozoikum pada masa Holosen muncul manusia modern, flora dan fauna yang mirip dengan zaman sekarang. Pada kala Holosen dimulai pada 10.000 tahun yang lalu. Pada zaman inilah kehidupan masa praaksara di Indonesia dimulai, yang ditandai dengan keberadaan manusia. Jadi manusia di Indonesia dimulai keberadaannya pada zaman praaksara itu pada zaman Neozoikum atau Kenozoikum di masa Holosen sejak 10.000 tahun yang lalu. Kalian tentu masih ingat apa itu masa praaksara, yaitu masa sebelum adanya tulisan. Alhamdulillah anak-anak, inilah pelajaran kita hari ini. Selamat belajar, mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.